Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat hari ini bertanya, sampai kapan kalian akan mempraktekkan politik transaksional berupa bagi-bagi uang dan bansos alias beli suara rakyat dan panitia pelaksana pemilu dengan sogokan yang jelas-jelas haram dalam aturan agama Islam dan pelanggaran jelas dalam Undang-Undang Pemilu Republik Indonesia. Contoh, kampanye Akbar di GBK kemarin, Sobat Sewot, sudah gratis nonton konser musik, bertabur artis, dapat duit pula. Gimana masyarakat bawah nggak pada datang? Terus KPU dan Bawaslu ada yang datang nggak gitu loh? Itu pertanyaan besar, Sobat Sewot. Kemudian, sampai kapan kalian akan membodohi publik dengan merilis hasil survei tanpa henti? Sedangkan rakyat sudah cerdas ya dan yakin bahwa lembaga-lembaga survei mayoritas bayaran dan transaksional. Apa kalian tidak malu ketika masyarakat sudah menganggap bahwa penggunaan jasa lembaga survei merupakan bagian dari kecurangan pemilu yang direncanakan sesuai pesanan dan target kecurangan hasil suara nasional? Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapan kalian akan benar-benar adil dalam menjalankan wewenang sebagai pejabat publik yang seharusnya netral saat pemilu serentak 5 tahunan? Bukan kemudian seenaknya sendiri demi kepentingan politik dinasti. Fasilitas negara kalian gunakan kampanye secara membabi buta. Sampai kapan kalian akan bersikap jujur soal hasil survei yang sebenar-benarnya? Angka 50% untuk Prabowo Gibran sangatlah tidak pantas di tengah-tengah fakta dan realitas sosial yang sedang terjadi. Ketimpangan, ketidakadilan, kegagalan proyek Prabowo Subianto tanam singkong berbuah jagung di food estate. Kemudian kecurigaan publik terkait pembelian pesawat bekas oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang viral dan harganya tidak sesuai dengan apa yang diduga, ya, tak semestinya oleh publik. Sobat sewot, mau sampai kapan kalian kuar-kuar berpotensi menang satu putaran beberapa lembaga hasil survei yang biasa dan uang kos pelaksana surveinya dari kalian juga, ya, untuk kalian juga, untuk kalian sendiri gitu. Nah, sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden kalian, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu mentok di kisaran 30% menurut hasil survei Indonesia Political Expert atau IPA. Sebuah hasil survei terbaru hingga H-1 pencoblosan di TPS-TPS seluruh Indonesia. Mau sampai kapan melawan pemberontakan masyarakat Indonesia dengan survei bayaran kalian? Sementara responden lembaga survei yang kalian pakai jasanya dengan bayaran kalian yang berjumlah miliaran rupiah tidak lebih dari 1.200 hingga 2.400 orang. Mau sampai kapan kalian akan mengingkari kemenangan Anies Baswedan di berbagai polling online yang jauh lebih independen dan sangat terbuka untuk umum? Tak seperti lembaga-lembaga survei kalian yang bisa saja kalian gonta-ganti hasil akhirnya sesuka hati mereka yang mendanai penelitian kalian. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau sampai kapan syahwat politik kalian yang sudah tak diinginkan oleh rakyat terus kalian dorong dengan bansos dan money politik yang kalian colong dari negara dengan berbagai cara? Mau sampai kapan kalian akan menipu simpatisan dan relawan kalian sendiri dengan iming-iming program makan siang yang sejatinya tidak menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum? Kenapa begitu ngotot nyapres kalau program kalian hanya makan, makan, dan makan? Mau sampai kapan kalian akan menjadi pihak yang selalu menampilkan lelucon akan memenangkan satu putaran? Sedangkan kalian sangat ketakutan dengan paslon Amin. Bahkan kalian super panik hari ini. Buktinya, sinyal handphone di JIS
tiba-tiba hilang begitu saja. Semua sinyal provider tiba-tiba hilang di Stadion JIS waktu acara kampanye Akbar Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kami mau bikin tayangan live streaming nggak bisa. Bahkan mau kirim pesan saja nggak bisa, kesulitan. Kalian ini kenapa? Katanya aklamasi satu putaran. Yang terjadi malah aklamasi berbagai kecurangan. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau sampai kapan kalian gunakan lembaga survei yang akan kalian gunakan secara beramai-ramai untuk menyelenggarakan quick count atau penghitungan cepat hasil Pilpres 2024? Dan sebagaimana aturan perundang-undangan Republik Indonesia, hitung cepat hasil pemilu baru boleh dilakukan 2 jam setelah pemungutan suara selesai pada tanggal 14 Februari bulan ini. Pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 449 ayat 5 Undang-Undang Pemilu Republik Indonesia. Nah, Sobat Sewot, dalam melakukan hitung cepat, maka lembaga survei itu wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Berarti kira-kira selesai pemungutan suara, taruhlah sekitar jam 13.00 atau jam 1 siang, itu sudah dimulai quick count, Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dilakukan tim Anies dan seluruh relawan pejuang perubahan agar tidak dicurangi pada tanggal 14 Februari nanti? 4 hari lagi loh ya. Jangan sampai kita dicurangi, Sobat Sewot. Baiklah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kalian berada, izinkan kami berbagi teknik pertempuran terakhir, kunci penentu menang atau kalah. Kalau para pendukung Anies yang jadi saksi mampu melewati fase tempur ini, maka insya Allah menang 1 putaran. Tapi kalau tidak mampu, besar kemungkinan akan kalah atau nggak jadi menang 1 putaran, Sobat Sewot. Nah, berdasarkan data pemilu 2014, pemilih tidak hadir sekitar 30% ya. Kalau kita lihat pemilu 2019, itu yang tidak hadir sekitar 20%. Artinya ada 20% sampai 30% atau 60 sampai 70 lembar kertas suara di setiap TPS yang tidak dicoblos. Ya. Kertas suara ini harus dipastikan kembali dengan utuh, Sobat Sewot, agar tidak dimanfaatkan untuk mencurangi ya. Karena potensinya sangat kuat, mendekati 100% jika saksi lengah. Maka kertas suara yang tidak hadir akan dipakai untuk kecurangan dalam pemilu, Sobat Sewot. Bayangkan, dengan modal dasar angka kecurangan 20-30% atau sekitar 49 juta sampai 57 juta suara, siapapun capres yang bisa menggeser menggunakan angka ini, barang tentu akan menang, Sobat Sewot. Maka kita harus hati-hati, harus jaga benar-benar TPS. Pertanyaannya adalah, siapa capres yang berpotensi punya kekuatan untuk menggeser angka tersebut? 01 tidak mungkin, pasangan Amin nggak mungkin karena nggak punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini sudah mulai jelas ya, terpetakan hal yang bisa mengalahkan Anies. Ya, sudah terang benderang ya, barang dan bentuk yang akan dipakai untuk melakukan kecurangan oleh paslon lain. Sobat Sewot, saksi harus paham kemudian apa yang harus dikerjakan. Oke, kita bagi. 1. Pastikan jumlah pemilih tiap TPS jangan lebih dari 300 suara. Undang-undang mengatur jumlah pemilih setiap TPS itu dibatasi maksimal 300 orang. Kemudian Sobat Sewot, cek daftar hadir pemilih di C7 ya, kalau nggak salah C7 ya, yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, itu harus diperiksa dan dipastikan. Kemudian yang ketiga, sinkronkan C7 ya, jumlah DPT, jumlah yang hadir, jumlah yang tidak hadir, kemudian suara sah, kemudian suara tidak sah.
dengan hasil penghitungan di C1 pleno. Jika tidak sinkron, harus berani ribut sampai clear di tempat. Ya, harus dipastikan. Ya. Kemudian yang keempat, pastikan sisa kertas suara yang tidak digunakan kembali dengan kondisi utuh. Yang kelima, bukan tidak mungkin paslon tertentu akan kerahkan preman bergerombol sampai 40-an orang dengan memaksa dan tidak mau celup tinta agar bisa coblos di banyak TPS untuk menggunakan sisa suara. Kejadian di Pilkada DKI 2017 putaran pertama seperti itu. Nah, disinilah perlunya saksi luar yang super kuat seperti pengalaman putaran kedua pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Sobat Sewot. Untuk daerah Papua dan semua daerah pinggiran punya potensi 100% kasus di atas akan dipakai untuk kecurangan. Maka jangan heran jika incumbent yang punya kekuasaan bisa menyalahgunakan wewenangnya untuk curangi pemilu. KPU dan Bawaslu akan tutup mata, Sobat Sewot. Inilah hal yang krusial yang jadi PR besar buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Akankah tiap pemilu demokrasi akan dibiarkan dirusak oleh incumbent? Sampai saat ini belum ada solusi dan memang tidak pernah ada niat untuk mencari solusinya. Karena celah ini sengaja dimanfaatkan incumbent untuk terus melanggengkan kekuasaannya, Sobat Sewot. Sobat Sewot, mohon untuk di-share informasi ini ke semua pendukung Anies Baswedan, ya, baik simpatisan, relawan, tim ses maupun anggota parpol pengusung Anies Baswedan, ya, agar siap menjaga TPS sampai perhitungan selesai demi mengawal dan menyelamatkan suara rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga ya harapan kita relawan dan loyalis Anies Baswedan, semoga pemilu ini berjalan dengan tertib, adil, jujur, transparan, nggak ada kecurangan, meskipun potensi kecurangan itu sangat besar, Sobat Sewot. Tetapi kita tidak berhenti berdoa. Semoga orang-orang yang zalim kepada demokrasi Indonesia ini diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kecurangan demi kecurangan yang sudah sekian lama menjadi tradisi, ya, tradisi yang seolah-olah ini boleh-boleh saja gitu kan. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada mereka semuanya agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai lembaga survei sampai hari ini nggak ada yang sama. Meskipun misalnya lembaga survei yang kebetulan bilang Prabowo sudah mencapai 50%. Tetapi koma tuh, habis koma tuh nggak sama. Ada yang koma 2, koma sekian, koma sekian. Ini pertanda bahwa mereka bisa saja jujur terhadap hasil surveinya. Tetapi ada kemungkinan juga tidak jujur, Sobat Sewot. Karena memang seperti yang sering saya sampaikan di Sewot TV, bahwa Prabowo Subianto itu paling konsisten mengatakan bahwa survei itu tergantung siapa yang bayar, Sobat Sewot. Oleh karena itu, Sobat Sewot, mari kita berpikir lebih objektif dalam menjalani Pilpres 2024 dengan penjagaan yang super ketat. Jangan sampai ada kecurangan, dan kecurangan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad Syauqi Alaidrus sebagai ketua Timnas, ya, Timnas Amin, ini Sobat Sewot harus selesai di TPS, ya. Kalau di TPS belum selesai, belum clear 100%, jangan dibiarkan TPS ini berlalu. Seperti di Mekah misalnya. Jadi masyarakat tuh harus buka dulu. Jadi ketika menerima surat suara, nggak apa-apa dibuka di luar, kan belum dicoblos, ya. Kalau dibuka di dalam TPS nanti takutnya dikira nyoblos 2 nama gitu. Karena kejadian kemarin di Arab Saudi, ya. Ketika dibuka surat suara ternyata udah kecoblos yang nomor 2 gitu di Arab Saudi. Ini kan satu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia yang menginginkan negara ini segera bangkit dari keterpurukan, segera dihilangkan kecurangan-kecurangan, ya. Tetapi kalau kemudian disiplin KPU, Bawaslu membiarkan hal ini hanya menjadi informasi belaka, tidak ditindak tegas, maka kecurangan itu bisa diartikan KPU adalah sebagai wasit ikut main gitu loh. Maka Sobat Sewot, mari kita
sebagai rakyat. Kekuatan Indonesia ini ada di rakyat, bukan Jokowi ya, tetapi rakyat Indonesia lah yang memiliki kekuatan penuh atas kondisi bangsa yang hari ini sedang carut marut dan entah berantah, sobat sewot. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, itu informasi untuk hari ini. Mari kita tetap semangat, tinggal 4 hari lagi ya, tiga hari lagi lah ya. Kita akan menjalani proses pemilu serentak, pilpres dan pileg di seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Mohon untuk terus direkam ya, direkam, karena ini akan sangat membantu transparansi dan mengurangi tingkat kecurangan yang bisa dilakukan oleh paslon-paslon lainnya. Nah, salam perubahan sobat sewot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.